Ibu kembali Ya, rekam. Bu. Ya. Kita lanjut. Terakhir di sini ya, matriks C. Ya. Halo. Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Ya. Jadi, Iya, Bu. Jadi seperti itu pada himpunan matriks C. Jadi nilai satunya ini berasal dari nilai satu yang berasal dari himpunan A dan nilai satu yang berasal dari himpunan B. Ya. Nah, jadi seperti itu diberikan nilai satu pada semua matriks C tersebut sehingga hasil penggabungannya seperti ini. Ya. Nah, adapun adapun jenis yang lain untuk himpunan yang lain ada namanya lagi interseksi, ya, intersection, menghasilkan himpunan semua anggota yang terdapat di kedua himpunan. Jadi matriks C kita mau lakukan pengirisan terhadap matriks A dan matriks B. Nah, bagaimana teorinya atau konsepnya? Jadi ini tadi citra A dan ini citra B. Bagaimana melakukan interseksi atau irisan? Jadi sama dengan teori himpunan untuk irisan mencari nilai yang sama, ya. Nilai yang sama antara matriks A dan matriks B. Nah, maksudnya gimana? Ya kita cari posisi yang sama nilai satunya pada citra A dan citra B. Yang mana yang sama? Koordinat yang mana? Ya, untuk yang pertama yang di sini ya, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 2. Nah, begitu juga dengan nilai satu selanjutnya berada di baris kedua kolom kedua. Jadi yang mana yang sama-sama posisinya, ya itu yang menjadi hasil irisan. Nah, untuk gampangnya kita lihat aja dari anggotanya, ya, anggota himpunan dari himpunan A dan himpunan B. Iya, pakai Mi dulu nah, Umi mengajar. Nah, jadi untuk gampangnya kita lihat saja titik koordinat masing-masing himpunan A dan himpunan B. 1,2 di sini tidak ada, jadi itu dicoret. Kemudian ada yang tidak ada di sini 1,2. Yang ini tidak ada. 1,2-nya tidak ada, padahal harusnya ada. Ini terbalik ya, 1,2 harusnya. Nah, Ibu tidak bisa edit karena dia berupa gambar. Jadi 1,2 ini 1,2 sama, jadi itu yang diambil. Nah, begitu juga dengan yang selanjutnya 2,2, ini 2,2 sama. Selanjutnya 2,3 di sini tidak ada jadi dilewati. 3,2 di sini tidak ada dilewati. 3,3 di sini ada maka itu yang diambil, kemudian diberikan nilai 1 pada himpunan C. Begitu juga seterusnya 3,4, 4,2 ada, 4,3 tidak ada, 5,2 tidak ada. Nah, jadi seperti itu, dicari yang samanya. Maka hasil nilai matriks C pada operasi interseksi ini adalah yang diberikan warna biru ya, yang ini. Pada posisi 1,2, ini 2,2, 3,3 dan 4,2. Salah ini, 4,2 harusnya. Ya, jadi itu untuk irisan atau intersection. Selanjutnya komplement. Ya, komplement adalah sama dengan negasi ya atau lawan dari suatu himpunan. Ya, jadi kita mencari semua elemen yang tidak menjadi anggota pada suatu himpunan. Nah, misalnya ini himpunan A, yang nilai satunya ini diubah menjadi 0. Kemudian yang nilai 0 pada citra A diubah menjadi 1. Jadi itu namanya operasi komplement, ya, negasinya atau kebalikannya. Bisa dipahami, Dek? Selanjutnya, Bisa, Bu. selanjutnya ya selisih. Nah, untuk selisih sama dengan misalnya nih ya, bagaimana kita mengoperasikan himpunan A selisih B, itu sama artinya dengan kita melakukan apa ini tadi irisan, interseksi antara himpunan A dengan komplement dari B. Jadi untuk mendapatkan hasil selisihnya, dikomplementkan dulu B, baru diiris ya, atau
interseksi. Nah, misalnya ini A kita mau selisihkan dengan B. Jadi cari dulu komplemennya ini, cari dulu komplemennya B, kemudian iris dengan A. Nah, jadi bagaimana? Kita komplemenkan dulu ini B. Ya, kita komplemenkan dulu ini. Yang bernilai 1 diubah jadi 0. Kemudian yang bernilai 0 di sini diubah jadi 1. Nah, kalau diubah ini menjadi 1, cari Ki yang samanya dengan yang di A. Ya, jadi caranya, untuk cara singkatnya, bagaimana ya? Kalau ada yang sama, atau gimana? Karena hasil selisih A dengan B itu hasilnya seperti ini. Ya, dicari yang ada di A, tapi tidak ada di B. Ya. Nah, misalnya ini kan sama toh, sama dengan A, sementara yang satu ini tidak ada di B, maka itu yang diambil. Ya, jadinya di sini. Nah, begitu juga selanjutnya, ini ada tapi di sini tidak ada, maka ini yang diambil. Jadi di sini harusnya ada angka 1 ya, di sini. Kemudian yang ini, satu yang ketiga ini ada di sini, maka dilewati. Kemudian satu yang di sini tidak ada di sini, maka itu diambil. Jadinya di sini 1. Begitu juga yang di sini, 4,2. Di sini ada di A, ada di B, itu dilewati. Ada di A tapi tidak ada di B, maka itu yang diambil. Nah, jadi satunya di sini. Begitu juga yang terakhir. Ada di A, tidak ada di B, maka itu yang diambil. Nah, jadi itu pengertian dari selisih. Ya, jadi A selisih B, apa yang ada di A tidak ada di B, maka itu yang menjadi outputnya ya, atau hasilnya, hasil selisihnya. Nah, begitu juga kalau dibalik, B selisih A ada di B, tapi tidak ada di A. Nah, maka itu yang menjadi hasil selisihnya. Kita lihat yang pertama ada di B, tidak ada di A, maka ini yang diambil. Ini hasilnya ya. Kemudian yang kedua, ini ada di B, ada juga di A, maka dilewati. Ya, diubah jadi 0. Begitu juga yang selanjutnya. Ya. Hingga yang tersisa yang terakhir di sini. Ada di B, tidak ada di A, maka ini yang menjadi output. Jadi outputnya untuk B selisih A cuma 2. Ya. Sementara yang lainnya ini ada di A, maka itu dilewati. Nah, seperti itu pengertian dari selisih. Ya. Nah, selanjutnya refleksi ini adalah gimana ya? Kayak pencerminan begitu. Jadi satu yang kayak pencerminan konvolusi, jadi satu yang di sini dicerminkan ke satu di ujung sini secara diagonalnya, ya. Begitu juga satu yang di sini dicerminkan ke bawahnya, seperti itu refleksi. Nah, selanjutnya kita lihat contoh ya untuk operasi nalar. Ini saya kira bisa Anda pahami. Ya, misalnya ada citra A, ini citra B, kemudian bagaimana bentuk komplemennya ini atau negasinya, maka hasilnya seperti ini. Ya, namanya not A atau negasi dari A. Yang tadinya putih menjadi hitam, tadinya hitam menjadi putih. Kemudian untuk operasi N itu tadi apa? Gabungannya atau intersection. Intersection ya kalau N pada operasi logikanya intersection, jadi diiris antara A dengan B. Nah, kalau diiris dicari yang samanya antara A dengan B. Nah, posisinya berada di sini. Ya, yang ada di dalam lingkaran, sementara yang di luar tidak diambil. Jadi yang ada di dalam B ada juga di A, hasilnya seperti ini. Ya, irisan. Selanjutnya XOR itu adalah kebalikan dari OR. Bukan juga kebalikan sih, tapi diiris ya, hasil irisan itu dihitamkan, kemudian yang lainnya dibiarkan saja seperti itu. Jadi untuk OR sama dengan union ya, atau gabungan. Digabung antara A dengan B. Ini citra A dan citra B hasilnya seperti ini. Kemudian di XOR-kan, yaitu diambil irisan yang mana menjadi irisannya tadi itu yang dikomplemenkan. Jadinya seperti ini. Nah, begitu juga selanjutnya ya. Nah, ini hanya contoh hasil operasi nalar pada suatu citra. Nah, selanjutnya kita masuk ke bukan dimasuk materi, tapi kita masuk ke
yang operasi yang pertama, yaitu operasi dilasi. Nah, apa itu dilasi? Jadi operasi dilasi untuk mendapatkan efek pelebaran, ya. Pelebaran berarti kita mau memperbesar atau menambah nilai piksel 1 pada suatu citra, ya. Nah, jadi bagaimana bentuk rumusnya atau formulanya? Jadi dilasi bentuknya seperti ini, ditambah, ya. A dilasi B. Nah, jadi bagaimana bentuk teori himpunannya? Jadi kalau tambah itu sama dengan intersection, ya, atau irisan, tapi irisannya itu antara himpunan A dengan yang komplemen B. Bukan komplemen ini, refleksi, ya. Nah, selanjutnya kita lihat contohnya saja secara langsung supaya bisa dipahami bagaimana maksudnya itu dilasi. Jadi ini himpunan A, ini himpunan B. Kita mau tambah. Nah, bagaimana cara menambahkan antara himpunan A dan B ini yang isinya adalah titik koordinat? Tinggal ditambah aja. Jadi yang elemen pertama dulu yang kita jumlahkan dengan semua anggota elemen yang di B. Jadi 2,2 tambah min 1,0 yang ini. 2,2 tambah 0,0 jadinya yang ini. Kemudian 2,2 tambah 1,0 jadinya yang ini. Nah, begitu juga dengan elemen selanjutnya. Ya, elemen 2,3 dijumlahkan lagi dengan semua anggota elemen B. Nah, sudah setelah kita pasangkan semuanya, selanjutnya tinggal tambahkan saja anggota elemen yang ada di masing-masing dalam kurung atau koordinat. 2 tambah minus 1 hasilnya 1. Ya, 2 tambah minus 1 sama dengan 2 kurang 1. Hasilnya 1. Lalu 2 tambah 0 hasilnya 2. Nah, jadi hasil koordinat untuk yang elemen pertama ini adalah 1,2. Begitu juga selanjutnya. 2 tambah 0 hasilnya 2. 2 tambah 0 hasilnya 2. Ya, begitu seterusnya sampai perpasangan yang terakhir ini. Ya, ini salah gini deh, harusnya koma ini ya, bukan tambah di sini. Ini harusnya koma. Nah, koma. Nanti salah pengertian, Ki. Nah, sudah. Jadi dicari sampai koordinat yang terakhir, 4 tambah 1 hasilnya 5, 3 tambah 0 hasilnya 3. Nah, setelah itu cari yang mana yang sama koordinatnya. Itu jangan diredundansikan ya, tapi cukup satu kali aja yang ditulis. Nah, misalnya 1,2. Adakah kembarannya? Tidak ada, jadi silahkan tulis kembali. 2,2 ada samanya? Ada, jadi cukup satu kali saja kita tulis ya, 2,2-nya. Jangan diulang atau jangan redundansi. Nah, sehingga hasil finalnya adalah ada berapa koordinat ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, jadi ada 13 koordinat hasil dari dilasi antara himpunan A dan B. Yang awalnya A itu cuma berapa koordinat, B juga berapa. Ketika didilasikan menjadi bertambah banyak anggota elemennya, ya. Sehingga kalau kita bawa ke dalam suatu citra, ini citra A, ini citra B, perhatikan kita di citra A 2,2, 2,3, jadi itu yang kita warnai. Ini 2,2, kemudian 2,3 di sini, nah begitu seterusnya. Jadi 7 anggota tadi, 7 koordinat tadi itu kita warnai di sini sesuai dengan posisi masing-masingnya. Begitu juga dengan matriks B atau citra B, ya. Di mana posisinya tadi min 1,0. Ya. Kita lihat ini min 1 di sini, 0 di sini, berarti di sini posisinya. Begitu juga dengan 0,0. 0,0 berarti posisinya di sini. 1,0 posisinya di sini. Nah, adapun hotspotnya berada di sini. Ya, jadi ketika didilasikan hasilnya menjadi ini, ya. Nah, kalau kita pakai koordinat yang tadi, ya mudah kita pahami. Tapi gimana kalau secara citra kita lihatnya? Jadi konsepnya itu seperti ini kalau dilasi. Ibu coret-coret dulu. Ya, jadi ini adalah kernel, ya kernel B. Ini adalah citra A. Kita mau dilasikan, jadi tinggal dipasangkan aja. Cuman bagaimana perpasangannya? Perhatikan letak hotspot pada kernel. Hotspotnya ada di tengah-tengah sini. Ya, saya ubah dulu warnanya. Aisyah, no. Ya.
warna merah atau biru ya, biru aja. Jadi ini hotspotnya kita pasangkan tepat ke yang piksel yang bernilai 1 pada citra A. Jadi di sini. Jadi ini bentuknya seperti ini toh. 3 baris 1 kolom, jadi kita ikuti. 3 baris 1 kolom. Nah, sudah. Hotspotnya ada di sini toh. Jadi hotspot dipasangkan dengan nilai 1 pada citra A. Kemudian bagaimana hasil operasi dilasinya? Jadi yang tidak sama nilai pikselnya antara kernel dengan citra asli itu berada di sini ya, sebelah atas sini. Maka itu diubah nilai pikselnya menjadi 1 atau diwarnai. Nah, jadinya seperti ini. Sementara yang lain tidak diapa-apakan. Ya. Jadi memberikan nilai 1, nilai piksel 1 pada pada citra A ya, yang tidak sama dengan kernel B. Jadi dicari yang tidak samanya, tidak sama nilai pikselnya. Nah, begitu juga dengan yang selanjutnya, nilai piksel 1 yang selanjutnya pada citra A. Kita pasangkan ke kernelnya, jadi kernelnya bergeser ke kanan, hotspotnya di sini. Nah, ada yang tidak sama? Ada, yaitu di atasnya sini. Maka ini yang berubah menjadi hitam atau diberikan nilai 1. Begitu juga dengan di sebelahnya. Dia bergeser ke sebelah. Ini hotspotnya. Nah, adakah yang tidak sama dengan kernel? Ada. Maka itu yang diberikan nilai 1. Nah, setelah selesai di baris yang pertama ini, pada pada citra A ini pindah ke baris selanjutnya. Maka kernelnya berpindah ke bawahnya sini. Nah, adakah yang tidak sama? Ya, sama semua. Jadi tidak ada yang diapa-apakan, ya. Dibiarkan saja. Nah, ini hotspotnya pindah lagi ke sebelah. Pindah lagi ke sebelah sini kernelnya. Adakah yang tidak sama? Ada. Nah, jadi ini yang diubah. Ya. Begitu juga di sebelahnya. Ini yang berubah. Selesai di sini pindah lagi ke bawah kernelnya. Nah, ada yang tidak sama? Ada. Maka itu diberikan 1. Nah, sehingga efek dilasinya jadinya melebar seperti ini. Yang tadinya cuma 7 koordinat menjadi bertambah 6 koordinat. Ya, jadi 7 tambah 6 menjadi 13. Jadi efek dari dilasi terjadi penambahan piksel ya atau pelebaran. Bisa dipahami untuk dilasi? Nah, saya hapus dulu nih. Aisyah, no. Nah, sudah. Selanjutnya itu adalah dilasi. Nah, bagaimana pada algoritmanya? Nah, jadi ini algoritmanya ya. Jadi untuk menjalankan function dilasi ini, jadi kita membutuhkan 4 parameter. Parameter yang pertama, F itu adalah citra asli, H itu adalah kernelnya, hot X, hot Y itu adalah koordinat pusat dari kernel, ya, yang mana yang menjadi hotspotnya, ya, yang mana hotspot X, yang mana hotspot Y, di situ ketemunya nanti, maka itulah yang menjadi hotspot kernel H-nya. Nah, selanjutnya masuk ke sini. Nah, di sini penentuan posisi hotspot untuk posisi X dan hotspot untuk posisi Y. Kemudian ke bawah ini dia mencari koordinat piksel yang bernilai 1 pada H. Nah, yang mana bernilai 1 maka itulah yang menjadi kernel, ya. Nah, selanjutnya proses dilasi. Nah, jadi di proses dilasinya sini mencari yang ini ya, yang bernilai 1 pada citra asli. Setelah itu masuk nih ke rumus dilasi, yaitu ditambahkan untuk expose ini X untuk hasil dilasinya, kemudian kolom, posisi kolomnya ditambah dengan XH indeksnya. Nah, ya setelah itu, setelah ditambah, maka diberikan nilai piksel pada expose sesuai dengan posisinya, posisi X dan posisi Y, akan diberikan nilai 1 pada hasil dilasi. Nah, jadi seperti ini algoritmanya. Nah, untuk konsepnya bisa kita lihat pada matriks F ini. Ini contoh yang lain ya, contoh yang lain lagi. Misalnya sebuah citra F yang dimana berukuran berapa baris ini? 8 baris, 7 kolom. Nah, jadi yang akan kita operasikan adalah semua yang bernilai 1.
Nah, sementara yang bernilai 0 diabaikan. Jadi nilai satunya ada di sini. Kemudian satunya ada di sini. Kemudian kernelnya ini H. H sama dengan ada 3 baris, 3 kolom. Kernelnya berbentuk apa kalau begini? Nilai matriksnya 010, 111, 010. Berarti berbentuk plus ya. Berbentuk plus. Saya gambarkan dulu. Nah, kernelnya berbentuk plus. Nah, di sini 0, di sini 1, di sini 0, lalu di bawahnya 1, 1, 1, di bawahnya 0, 1, 0. Nah, jadi kernelnya berbentuk ini ya, berbentuk plus. Nah, kita hotspotnya ada di tengah ya. Nah, kemudian kita mau pasangkan ke citra F. Kita mau dilasikan. Jadi operasinya begini. G sama dengan G itu adalah citra hasil dilasi, lalu panggil nama fungsinya dilasi. Dilasi dalam kurung F, H. Jadi ini citra asli, ini kernelnya. Nah, bagaimana perpasangannya kepada citra F? Nah, kita lihat coret-coretannya dulu. Jadi tadi berbentuk plus ya. Jadi Ibu gambarkan. Kita cari nilai 1 yang pada citra F dulu. Jadi nilai 1 yang pertama ada di sini. Kemudian kita pasangkan dengan kernelnya. Berbentuk plus. Nah, apa tadi dilasi? Bagaimana algoritmanya? Mencari nilai pixel pada citra F yang tidak sama dengan kernel, ya. Nah, yang tidak sama ada di atas dan di bawah. Nah, maka itu yang diberikan nilai 1. Jadi 1 di sini, 1 juga di sini. Nah, seperti itu. Sementara yang lain tetap, ya. Nah, selesai di sini berpindah lagi ke sebelah. Jadi kernelnya berpindah lagi ke sebelah. Nah, ada yang tidak sama nilai pixelnya di atas, ya. Nah, begitu juga dengan di sebelahnya. Kita pasangkan lagi dengan kernelnya. Nah, ada yang tidak sama nilai pixelnya dengan kernel, ada di bagian atas. Nah, begitu seterusnya sampai kolom terakhir pada baris pertama di citra asli. Yang mana yang berubah? Yang di atas dan yang di bawah. Nah, selesai di sini berpindah lagi ke bawah. Nah, gambarkan lagi kernelnya. Nah, ada yang tidak sama, ada di samping dan di bawah. Nah, begitu seterusnya. Untuk di sini tidak ada yang berubah, di sini juga tidak ada. Nah, sementara yang di sini ada yang berubah, yaitu di sebelah kanan. Pindah lagi ke sebelah sini, baris selanjutnya. Yang mana yang berubah kalau kernelnya berpindah ke sini? Halo? Kiri sama bawah. Di bawah, Bu. Bawahnya Iya, satu. jadi sudah berubah tadi ya, jadi sudah di bawah yang berubah. Kalau di sebelahnya, di bawahnya lagi. Di sebelahnya, yang mana yang berubah? Bawah. Di bawah dan? Bawah sama kanan. Iya, kanan. Udah. Di bawahnya satu sampai sampingnya, Bu. Satu setelah ini? Ya. Satu yang di sini dipasangkan dengan kernel, yang mana yang berubah nilai pixelnya? Kalau di sini kernelnya, yang mana yang berubah? Kanan bawah. Samping kiri. Atas kiri bawah. Ya, Di atas, kiri, Bu. bawah, dan atas. Ya, kalau di sini? Atas. Kalau di sini? Atas, bawah. kanan, bawah. Iya, atas, kanan, bawah. Nah, jadi kelihatan nilai 1 yang bertambah itu yang berada di pinggirannya ya. Nah, jadi nilai 1 akan bertambah di setiap tepi pada yang bernilai pixel 1. Nah, sehingga hasil dilasi untuk citra G bisa kita lihat di bawah, jadinya hasilnya seperti ini. Maka G sama dengan, nah bertambah nih, satunya tadi yang kita kerja. Toh? Nah, jadi
Sudah paham ya dari mana berasal dari mana ini nilai 1 yang pada citra hasil dilasinya? Kita coba kerjakan pada MATLAB. Nggak usah nih, kalau di MATLAB ini sama di hasilnya. Yang kita coba itu adalah sebuah citra saja, ya. Nah, ini adalah contoh yang lain. Jadi ini kernelnya berbentuk 3 baris 1 kolom, jadi tinggal dipasangkan saja langsung ke F. Bagaimana hasilnya? Maka yang bertambah itu adalah yang di atas, di bawah, dan di bawah sini, nilai satunya. Nah, jadinya seperti ini, citra hasil dilasinya. Ya. Ya, begitu juga dengan, ya misalnya ini kernel, tapi kita ubah hotspotnya. Nah, ini baris 2, kolom 1. Ya, kalau baris 2 kolom 1 sama aja ya di sini hotspotnya. Jadinya bagaimana kalau yang di sini? Hasil G-nya seperti ini. Hot X, hot Y-nya nggak terbalik di tadi ini. Hot X ya, yang pertama. Nah ini, hotspot X, hotspot Y. 2 dan 1. Berarti 2 dan 1. Oh, bukan. Ini 0, 1, 0, 1, 0. 2 baris 1 kolom. Jadinya di sini. Atau gimana ini maksudnya? Nah, ini maksudnya ya. Jadi hotspot HX2-nya itu berasal di sini, berasal dari sini. Ya, X itu kolom, sorry, saya terbalik tadi. X itu kolom. Jadi kolom 2, HY itu Y itu baris. Jadi baris 1, kolom 2. Jadi 2,1 itu maksudnya seperti itu. HX-nya di kolom 2, HY-nya di baris 1. Jadi hotspotnya di sini. Ya. Nah, dipasangkan ke kernel F, ke citra F. Karena di sini yang menjadi hotspot, maka perpasangannya itu seperti ini. Kita pasangkan dulu ya, supaya bisa dilihat hasilnya. Jadi bagaimana kalau diubah key hotspotnya? Hotspotnya ini kernel H, hotspotnya ada di sini. Ya, kolom 2 baris 1. Nah, dipasangkan ke nilai 1 yang pertama di citra F, ikuti posisi hotspotnya, maka bentuknya seperti ini. Nah, di sini hotspotnya ada yang tidak sama? Sama semua, jadi tidak ada yang berubah. Kita pindah ke sebelah lagi kernelnya. Nah, di sini hotspotnya. Ada yang berubah? Ada yang tidak sama? Ada di bagian bawah sini. Maka nilai 1 berikan di sini di bawah. Iya. Pindah lagi ke sebelah kernelnya. Dengan hotspot posisinya di atas ini. Ada yang berubah? Ada di bawah. Nah, pindah lagi ke baris selanjutnya. Kernelnya ke bawah sini. Dengan hotspot berada di bagian atas. Ada yang berubah? Ada di bawah. Pindah lagi ke sebelah kernelnya. Ada yang berubah? Ada di bawah. Pindah lagi ke sini, ini lagi yang berubah. Dan masih ada lagi satu yang terakhir. Tapi bentuknya sudah tidak sama lagi dengan kernel. Maka satu yang terakhir ini tidak diapa-apakan, ya, diabaikan karena tidak sama ukurannya dengan kernel. Maka ini tidak diapa-apakan. Maka hasil dari dilasi antara citra F dan H dengan hotspot kernelnya berada di 2,1 di sini, kolom 2,1, hasilnya seperti ini, 111, 111, 111, 111, 111. Jadi hasilnya seperti itu. Kita bandingkan dengan yang di bawah. Nah, jadinya hasilnya seperti ini. Ya. Bisa dipahami, Dek? Saya hapus dulu supaya gampang dilihat. Nah, ini. Nah, jadi ini tadi ya, yang berubah tadi itu yang di sini, 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 ya. Nah, bisa dipahami untuk dilasi. Jadi untuk kernel itu bisa kita ubah-ubah hotspotnya ya. Tergantung dari kita mau amati atau analisa bagaimana hasil dari dilasi kalau kita mau ubah-ubah hotspot kernelnya. Jadi meskipun sama kernelnya tapi berbeda hotspotnya, maka akan menghasilkan efek dilasi juga yang berbeda. Ya. Nah, itu dilasi.
selanjutnya bagaimana penerapannya pada suatu citra? Ya, kita coba ini. Bravo sama dengan IMRead. Ini Bravo adalah sebuah citra teks ya, seperti ini. Nah, itu pelebaran dan pengecilan sangat kelihatan pada suatu citra teks ya. Kita coba di editor aja. Nah, kenapa di sini? Ada dilasinya, tuh ada jadi dilasiku. Buka dulu. Nah, jadi ini dilasinya sudah ada. Selanjutnya kita terapkan di sini. Di Bravo sama dengan IMRead, bravo.png, kemudian kelihatan G MATLAB-nya? Kelihatan G MATLAB-nya, Dek? Kelihatan. Oke. Nah, kemudian ini Bravo, dia belum dalam bentuk citra biner ya, jadi kita konversi dulu. Jadi BW sama dengan IM2BW, Bravo, 0,5. Selanjutnya, kernelnya, kernel H. Nah, apa artinya ini? H sama dengan once dalam kurung 4. Ada yang tahu? Once sama dengan zeros. Kalau zeros, kita memberikan nilai 0 pada suatu matriks. Kalau once? 1. Iya, memberikan nilai 1 pada matriks 4. Apa itu artinya 4? 4 kali 4. Ya, untuk pembuktiannya kita bisa lihat di sini ya. H sama dengan once dalam kurung 4 enter. Nah, ini dia artinya. Ya, matriks 4 kali 4 diberikan nilai 1 ke semua elemen matriks. Paham? Paham, Dek? Jadi ini kernelnya ya. Ini kernelnya berbentuk segi 4. Nah, kemudian kita panggil dilasi sekaligus menampilkan hasilnya. Dilasi dalam kurung citra BW. Citra BW ini citra biner dari Bravo, H. Nah, selanjutnya bagaimanakah hasil dari ini? Kita save dulu dengan nama run aja. Run morfologi. Morfologi. Kita jalankan. Tunggu sebentar ya, masih busy. Nah, ini dia hasilnya. Nah, kita bandingkan di supaya bisa dilihat. Subplot 2 baris saja ya, 2 baris 1 kolom posisi 1. Kita mau tampilkan apa dulu? Bravonya ya, IM show BW, pakai BW citra aslinya. Kemudian subplot yang kedua baru kita tampilkan hasilnya. Posisi kedua. Running kembali. Nah, ini citra aslinya, ini citra hasil dilasinya. Bagaimana efeknya, Dek? Menebal ya. Ini ya. Nah, jadi memberikan efek tebal pada suatu objek citra itu kita menggunakan operasi dilasi ya. Jadi itu tujuannya dilasi. Sampai di sini bisa dipahami untuk dilasi? Paham, Dek? Nah, bagaimana kalau kita ubah-ubah kernelnya? Ya,
Bisa kalian lihat di sini. Jadi ini hasil untuk kernel 4x4. Kalau kita perbesar lagi elemennya, kernelnya menjadi 7x7, maka efeknya semakin tebal. Ya, jadi kesimpulannya dilasi ini, semakin besar ukuran kernelnya, maka semakin tebal hasil dilasinya. Ya, jadi seperti itu cara pengambilan kesimpulan pada operasi dilasi berdasarkan kernelnya, ya, berbanding lurus dengan ukuran kernel. Nah, itu dilasi. Selanjutnya operasi yang kedua namanya erosi. Erosi lawan dari dilasi. Kalau dilasi tadi mempertebal, kalau erosi dia memperkecil atau mempertipis, ya. Nah, karena dia memperkecil, maka operasi yang digunakan adalah selisih, ya. Nah, adapun algoritmanya seperti ini. Function erosi dalam kurung 4 parameter yang bisa digunakan, tapi bisa juga 2. Citra asli, kernel, dan hotspot dari kernel tersebut. Nah, kemudian untuk konsep erosi itu sama dengan selisih tadi. Jadi misalnya ini kita mau erosikan, ya, citra F, ini citra H, kernel H. Bagaimana operasi erosinya kita gambarkan. Jadi dimulai dari yang pertama ini, ya. Coba saya ke bawah dulu bagaimana pemanggilannya. Tidak ada J hotspotnya. Tidak ada J. Ya, jadi hotspotnya kalau tidak ada J ditentukan pada pemanggilannya, maka hotspotnya itu langsung dia ambil di bagian tengah sini. Ya, jadi kita pasangkan kernelnya sama di sini. Kernelnya dengan hotspot berada di sini. Nah, kalau erosi yang dia cari itu adalah yang sama. Ya, kalau tadi dilasi kan dia cari yang berbeda. Kalau di erosi dia cari yang sama persis. Nah, ini 111 tidak sama dengan 011 kan? Maka dilewati. Tidak ada efek yang dilakukan. Erosi ya. Kalau sama maka tidak diapa-apakan, tapi kalau berbeda maka hotspotnya yang diubah. Nah, itu perbedaannya kalau di dilasi dan erosi. Kalau erosi, hotspotnya yang diubah. Nah, ini kan tidak sama toh. Ini kernelnya 111, sementara di citra 011. Maka kalau seperti itu yang diubah adalah hotspotnya. Jadi yang tadi hotspotnya di sini 1 diubah jadi 0. Nah, jadi hotspotnya yang diberikan erosi, ya, bukan yang lain-lainnya. Nah, pindah ke sebelah. Di sini kernelnya dengan hotspot berada di tengah sini. Nah, apakah sama elemennya 111 dengan 011? Tidak sama. Nah, karena tidak sama, maka hotspotnya diubah menjadi 0. Nah, pindah lagi ke sebelah, seperti itu juga. Apakah sama elemennya? Tidak sama. Maka hotspotnya diubah menjadi 0. Ya, satunya diubah menjadi 0. Nah, pindah lagi ke bawah sini. Nah, ke bawah sini, apakah sama 111 dengan citra asli tadi? 111 sama. Karena sama, maka tidak diapa-apakan hotspotnya. Ya, tetap 1. Berpindah ke sebelah sini. Nah, apakah sama? Tidak. Nah, karena tidak, maka hotspotnya diubah menjadi 0. Begitu juga di sebelah. Tidak sama, maka diubah jadi 0. Pindah lagi ke satu yang di bawah sini. Nah, apakah sama? Tidak. Maka hotspotnya diubah menjadi 0. Nah, sehingga satu yang tersisa, tinggal berapa satunya yang tersisa? Cuman 1 di sini. Toh yang lain sudah berubah menjadi 0. Maka efek erosi ini adalah memberikan efek perkecil, ya, memperkecil dari citra asli. Maka kita lihat hasilnya erosi F, H, maka tersisa satunya berada di sini, ya. Sementara yang lain ini tadi sudah diubah menjadi 0. Ya, yang di sini, sini dan di sini. Bisa dipahami erosi? Nah, selanjutnya pada citra. Nah, kita cobakan pada citra daun. Daun. Selanjutnya kita konversi lagi ke binar. Jadi selalu seperti itu ya, konversi daunnya dengan nilai 0,1.
Selanjutnya panggil kernel H sama once 4, lalu panggil function erosi BW, H. Ini saja langsung. Erosi BW, H. Sudah. Selanjutnya kita jalankan. Nah, maka hasilnya seperti ini. Ini adalah citra daun, ya, citra aslinya. Ini citra hasil erosinya. Nah, jadi sama tadi ya, yang waktu di awal materi, ini tadi dia berdempetan, ketika dierosikan dia sudah terpisah. Kenapa terpisah? Karena diperkecil ukurannya. Nah, gini. Ya. Bisa dipahami untuk erosi? Jadi efeknya adalah memperkecil. Nah, gimana kalau kernelnya kita ubah menjadi 6, once 6? Ya, apa kesimpulannya? Semakin kita lihat hasilnya, ini once 4, ini once 6. Ya, semakin besar ukuran kernelnya, maka semakin kecil hasil operasi erosinya. Ya, jadi dia berbanding terbalik dengan ukuran kernel. Ya, semakin besar kernelnya, maka semakin kecil ukuran operasi erosinya. Nah, sudah. Selanjutnya, ini contoh yang lain aja. Silakan kalian coba di rumah ya. Nah, ini untuk citra yang jadi erosi itu bisa bisa juga untuk mendapatkan tepi-tepi dari objek. Jadi kalau kita mau ambil bagian tepi objek, istilahnya segmentasi ya atau deteksi tepi, itu bisa kita gunakan operasi erosi. Nah, silakan ikuti saja di sini. Oh, ini komplemen ya, sorry. Jadi komplemen. Jadi bisa kalau kita mau cari komplemen dari suatu citra, bisa caranya seperti ini. Kita berikan saja function node ya di depannya. Nah, seperti ini. Kita panggil BW sama dengan BW yang baru ya. Node dalam kurung BW. Nah, itu gimana hasilnya? Kita lihat aja ya. Nah, diubah ki ya. Jadi ini citra aslinya, ini citra hasil erosinya. Enggak kebalik ini. Ini BW, ganti saya namanya di supaya enggak pusing. Apa bagus? B negasi, BN aja. Nah, not BW. Jadi di sini erosinya BN, yang kita mau erosikan adalah BN-nya. Itu ya. Yang mau dierosikan. Nah, jadi ini citra asli, citra binar asli, ini citra hasil erosi yang telah dikomplemenkan atau dinegasikan. Kalau once-nya itu zeros di situ, Ibu, apa yang terjadi? Maksudnya? Once ini memberikan nilai 1 pada kernel H. Ya. Ini adalah kernel H yang ukurannya 4x4, di mana matriks 4x4-nya kernel H ini isinya adalah 1 semua. Ya, jadi itu artinya once. Memberikan nilai 1 pada kernel H yang berukuran 4x4. Mana nih tadi hasilnya? Kenapa ini dia cuma chat? Coba bicara. 005. Bicara ya. Jangan chatting. Ya, kita jalankan kembali. Kita mau lihat tadi hasil komplemennya. Nah, ini. Jadi ini citra setelah kita erosikan, dikomplemenkan dulu baru dierosikan, hasilnya seperti ini. Dia nggak terpisah ya. Jadi bagaimana bagusnya? Apakah dierosikan dulu baru dikomplemenkan? Boleh. Jadi coba kita erosikan dulu. Nah, caranya kita berikan nama BE. Ini nanti kita ke bawah ya. Geser ke bawah. Erosi dalam kurung BW, H. Setelah itu kita komplementan. Apakah sama hasilnya? BN sama dengan not BE. Jadi yang dipanggil di sini BN.
PNG toh. Nah, bagaimana hasilnya? Lebih bagus ya. Maksudnya tidak berdempetan Ki. Kalau tadi yang kita komplementkan itu citra aslinya baru dierosikan. Nah, sementara kalau ini dierosikan dulu baru dikomplementkan. Hasilnya seperti ini. Nah, kita ubah kernelnya supaya lebih terpisah lagi hasilnya. Kita ubah jadi 6, lalu jalankan. Nah, bagus nih, Dik. Bagus nih. Supaya lebih bagus lagi, tinggal ditambah aja kernelnya. Nah, ya enggak signifikan dari yang 6 tadi karena cuma beda 1 angka. Nah, jadi seperti itu. Ya, boleh kita melakukan komplement kalau misalnya yang kita mau ambil kita mau ambil tepinya itu seperti ini. Nah, bagaimana kalau mau menghasilkan tepi seperti itu? Ya, caranya seperti ini. BW dikurang G. Jadi hasil binarnya ya dikurangi dengan G. G itu hasil erosi. Nah, jadi kita coba di sini erosi dulu toh baru dikurangi. Erosi dulu baru dikurangi. Tapi erosinya tuh yang dierosikan adalah ini. Nah, kita coba aja. BW kurang G. Sini ya. KP sama dengan BW itu tadi yang hasil kurang G ya. Jadi hasil erosi itu BE. BW dikurang BE. Jadi atau BN jadi karena yang kita negasikan tadi adalah BE, BN aja. Jadi yang mau ditampilkan di sini adalah AP. Kita pakai subplot yang lain lagi, dia tambah 3 garis supaya jelas. Di posisi ketiga kita tampilkan adalah, nah ini tadi dia erosi lagi, double ke erosinya ini, sorry. Harusnya yang tadi ini BN aja. Ini adalah AP. Nah, jadi ini citra asli atau citra BW ya. Kemudian ini citra hasil erosinya, kemudian ini kita apa ini tadi? Harusnya yang dihasilkan di sini adalah deteksi tepinya, tapi kenapa ini enggak mau? Salah kayaknya Ibu. Jangan maki di sini anunya. Di sini dia not BW dulu, baru dia panggil erosi. Oke, kita ikuti dulu alurnya tadi supaya enggak berbalik-balik. Nah, sini. Jadi tetap BN, not BW, baru dierosikan. Sini BN, baru ambil tepinya, BW kurang BE. Jadi yang dihasilkan di sini, ini citra asli, ini citra hasil erosinya, BE. Ini citra, semoga bisa nih deteksi tepinya. Nah, kok gini hasilnya ya? Jadi ini citra asli, ini citra hasil erosi yang telah dinegasikan. Tapi ketika kita mau kurangi citra asli dan hasil erosinya jadinya gini. Adakah yang terluput? Ya, harusnya kayak gini hasilnya. Perolehan tepinya. Allahu Akbar. BW kurang G. Ada yang bisa bantu Ibu? Apanya yang kurang ini, Dek? BW, H. Ya, kita ikuti shading deh, supaya nggak pusing. Kita pakai downgrade. Lalu
Oh, dia pakai 0,65. Dia tadi 0,1. Setelah itu dikomplementkan. Kemudian di show BW. Oke. Selanjutnya panggil once. Nah, once-nya berapa? 5. Kemudian erosi. Erosi BW, H. Maka sama dengan BW kurang G. Nah, yang saya mau tampilkan BW sama G-nya dan AP-nya. Semoga bisa. Lalu, ada downgrade.png. Ya, biasanya di dotif gitu. Jangan juga downgrade.tif. Tidak ada key di ceko. Downgrade. Oh, tidak ada, yang ada cuma daun. Tidak ada downgrade. Daun aja. Nah, ini baru kelihatan. Besar. Jadi ini citra daun tadi ya, citra aslinya. Setelah dibinarkan, kemudian ini citra hasil erosinya, kemudian ini citra hasil komplemennya, ya, komplemen dari erosi tadi. Nah, jadi ketika dikomplementkan seperti ini, citra asli dikurang erosi, hasilnya seperti ini. Kita dapatkan tepinya, ya, cuman tepinya tidak begitu bagus hasilnya karena ada yang tidak ada garis tepinya. Jadi silahkan kalian otak-atik aja apa yang kalian mau ubah, boleh kernelnya yang kalian ubah, kemudian lihat lagi hasilnya kembali. Nah, baru kelihatan. Jadi karena masih ada lagi yang belum kelihatan tepinya, ya tambahkan lagi kernelnya, misalnya 10. Ya, tidak sih terlalu signifikan. Jadi silakan berhenti di situ aja. Kalau ketika ditambah kernelnya hasil deteksi tepinya tidak begitu signifikan hasilnya, maka silakan dihentikan ya. Jadi langsung saja apa hasil analisanya antara citra asli dikurangi dengan erosi menghasilkan deteksi tepi yang seperti ini. Bagaimana penjelasannya ya? Ya, seperti itu. Jadi seperti itu tadi cara mendapatkan tepi dari suatu objek citra. Jadi caranya hasil citra asli, yang dimana citra asli itu dinegasikan dulu, baru dikurangi dengan operasi erosinya. Maka akan mendapatkan deteksi tepi dari citra binar pada suatu citra. Nah, itu adalah erosi. Nah, selanjutnya ini adalah bentuk kernel-kernel yang lain, bisa kalian lihat di sini. Ya, nah ini ada belah ketupat, ada bentuk cakram, bujur sangkar, garis mendatar, segi panjang, dan sebagainya dengan letak hotspot sesuai dengan namanya masing-masing. Jadi ada yang namanya perintah untuk mendapatkan elemen penstruktur yang berbentuk cakram ya dengan radius 8, itu perintahnya seperti ini. Ya, jadi ini bentuk kernel yang bentuknya itu seperti cakram yang ini tadi. Yang misalnya cakram yang ini ya. Dengan apa tadi? Dengan radius 8, berarti radiusnya ini 8 ya, maksudnya 8 piksel. Kalau ini dia cuma 7. Nah, kalau tadi dipanggil 8. Nah, jadi bagaimana jawabannya? Maka hasilnya seperti ini. Radius itu jari-jari atau diameter? Bukan ya, kalau radius berarti jari-jarinya. Nah, berarti 8 dari sini, 8 juga di kanan. Jumlahkan Maki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, 8 itu maksudnya di 8 key hotspotnya di sini.
Berarti kalau hotspotnya di 8 di sini, 7 di kanan dan 7 di kiri untuk diameternya, ya. Seperti itu maksudnya. Nah, jadi silakan jalankan ini untuk mendapatkan jenis-jenis kernel yang lain, ya. Nah, ini pada citra struktur.png dijalankan erosi dengan bentuk kernel berbentuk cakram, hasilnya seperti ini. Cakram 8, yang 8 hotspotnya. Posisi 6 hotspotnya hasilnya seperti ini, posisi 10 hotspotnya berarti semakin besar. Nah, kalau begini hasilnya berarti semakin tinggi kernelnya, maka semakin kecil hasilnya. Semakin sedikit kernelnya atau semakin kecil kernelnya, maka semakin lawan dari memperkecil tadi, tapi mempertebal. Sedikit lebih tebal hasilnya dibanding kernel yang lebih besar tadi, seperti itu. Nah, selanjutnya ini caranya ya. Silakan kalian ikuti dan implementasikan di MATLAB. Karena waktu terbatas, jadi kita menuju ke operasi selanjutnya. Namanya adalah operasi opening. Jadi opening itu adalah gabungan antara operasi erosi dengan dilasi. Jadi erosi dulu, kita perkecil dulu citranya, lalu dipertebal. Nah, jadi bagaimana itu efeknya? Ya, bisa kita lihat. Ya, di sini. Ini erosi, opening, closing. Yang ini aja. Jadi ini nama function untuk opening. Jadi sangat singkat ya. Kenapa? Karena yang kita lakukan itu adalah memanggil function erosi. Setelah dierosikan lalu dilanjut dengan dilasi. Jadi yang dalam kurung dulu dikerja, baru yang di luarnya. Jadi seperti ini. Adapun cara menjalankannya, ya bisa kita lihat di sini. Ini begini aja. Terbalik ini ya, harusnya erosi dulu baru dilasi. Kenapa? Ya, begitu juga dengan closing. Nah, kalau closing tujuannya itu untuk menghaluskan kontur atau menghilangkan noise-noise berupa lubang-lubang kecil pada suatu citra. Nah, jadi caranya Kalau tadi erosi dulu baru dilasi, nah kalau ini dia dilasi dulu baru erosi. Nah, seperti ini. Jadi ini hasil closingnya. Nah, ini dia maksudnya. Menghilangkan noise-noise berupa lubang-lubang kecil pada suatu citra. Hasil closingnya seperti ini. Nah, jadi dilasi dulu baru erosi. Kita coba ya pada citra daun tadi ini, daun. Nah, caranya jengki dulu pakai negasi, Koski, kemudian pakai kernel yang mana di sini contohnya pakai kernel 1/5. Oh, ternyata dia tetap dipakai BW 1/5. Nah, setelah itu dilasi dulu. Jadi G dilasi dulu. Kita erosi dulu, kita mau coba dulu opening. Erosi dulu baru dilasi. Dilasi dalam kurung G, H. G, H. Jadi perhatikan G itu adalah yang erosi tadi, H itu adalah kernelnya kembali. Kemudian tampilkan, cara menampilkannya seperti ini. Panggil yang variabel yang terakhir tadi erosi, kemudian M,01. Ya, jadi tidak perlu pakai AP lagi. Kita hapus ini. Jadi EM show di sini adalah M, cuman diikuti dengan 01. Nah, seperti itu. Kemudian yang kita mau tampilkan adalah jangan ditampilkan ini. 2 aja ya, citra asli dan citra hasil openingnya. Nah, kita save lalu jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, sedikit berkurang ya. Nah, kalau hasilnya sedikit berkurang begini ya silakan kalian improvisasi di bagian kernelnya aja. Ini enggak terlalu kelihatan kalau atas bawah di satu baris aja, kemudian 2 kolom.
Kita tingkatkan kernelnya misalnya menjadi 7. Maka hasil openingnya gimana? Nah, gini. Ini opening tadi apa anunya? Erosi dulu. Erosi dulu. Ya, erosi dulu. Jadi dia diperkecil dulu baru didilasikan. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana kalau closing? Nah, tinggal dibalik aja. Dilasi dulu baru erosi. Save lalu jalankan. Nah, kalau closing tadi ya oke untuk objeknya, tapi untuk latarnya malah semakin noise ya, semakin kelihatan noise-nya untuk latarnya. Sementara kalau objeknya ya sudah halus atau tidak ada lagi noise di bagian objek citranya. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu perbedaan antara opening dan closing. Kalau opening tadi dia kurang begitu berkurang noise pada objek citranya, tapi untuk latarnya bersih ya. Sementara kalau closing objeknya bersih, tapi latarnya lagi yang menjadi kurang begitu bersih atau bagus ya, seperti itu. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Atau kalau seperti itu bisa juga kalian main di sini ya, di bagian konversinya. Kalian ubah-ubah saja di sini nilai konversinya. Apakah 0,5, 0,4, silahkan diubah-ubah sehingga hasilnya persis seperti yang ada dalam buku seperti ini. Bersih ya. Baik objek maupun latarnya sama-sama bersih. Seperti itu. Ya, sampai di sini materi kita. Ada yang mau ditanyakan untuk keempat operasi tadi? Dilasi, erosi, opening, dan closing? Nggak ada, Ji? Ya, kalau nggak ada, kita bahas tugas. Jadi ini tugas selanjutnya, tugas morfologi. Namanya adalah tugas 5. Buatlah aplikasi GUI, seperti yang kalian kerjakan di tugas mid kemarin ya, untuk melakukan 4 operasi morfologi. Ya, ada dilasi, erosi, opening, dan closing. Nah, kemudian buat 4 eksis. Eksis pertama itu untuk citra asli, eksis kedua itu citra binernya, kemudian eksis ketiga ini untuk menampilkan citra komplement, ya, komplement dari citra biner tadi. Kemudian eksis yang keempat itu citra hasil operasi morfologinya, ya. Nah, kalau tidak diperlukan di komplement di dalam operasinya ini, maka tidak perlu ditampilkan di sini komplementnya, ya. Seperti dilasi dan erosi tadi kan belum dibutuhkan komplement toh. Nanti pada opening dan closing baru dibutuhkan komplement. Nah, itu baru ditampilkan komplementnya. Nah, kemudian yang kedua, gunakan minimal 3 kernel untuk masing-masing operasi. Ya, jadi misalnya kalian punya objek yang kalian tentukan dari pertama ya, tugas pertama misalnya objek kendaraan, mobil. Ya, jadi citra mobil, kemudian citra binernya mobil, untuk kernel yang pertama. Selanjutnya kernel yang kedua cobakan klik lagi seperti itu. Kernel ketiga cobakan klik lagi seperti itu. Kemudian tampilkan hasilnya pada tabel. Nah, misalnya mobil 1, nomor 1, ini mobilnya citra asli, jadi yang tampilkan sini citranya ya. Citra asli mobilnya. Kemudian bagaimana hasil operasi dilasinya itu citra mobil yang tadi. Bagaimana kernel satunya? Ini kernel satunya tentukan kernel apa? Apakah kernel apa tadi? Matriks 4x4. Jadi sebutkan saya di sini kernel H4, terus di sini kernel H5, kernel H6 seperti itu ya. Kemudian bandingkan hasilnya. Bagaimana hasilnya kalau kernel 4, bagaimana hasilnya kalau kernel 5, kernel 6. Setelah itu berikan penjelasan di sini. Apa hasilnya, citra hasilnya, antara apa perbedaannya antara citra sebelum dan sesudah dilakukan operasi dilasi ya, cukup dilasi. Kemudian cobakan lagi di operasi erosi, bikin lagi tabelnya seperti ini. Begitu juga opening, begitu juga dengan closing. Ya, cukup seperti itu. Jadi satu tabel ini satu gambar aja dulu sementara ya. Begitu juga dengan operasi erosi, opening, dan closing. Ada yang mau ditanyakan? Dikumpul di kalam seperti biasa dalam format PDF. Ada yang mau ditanyakan ini, Dek? Paham Jaki ini tugasnya?
Halo? Ada orang? Halo? Iya. Ya, yang mau sholat Jumat silakan. Paham jadi tugasnya? Halo? Individu, Bu. Ya, Individu. yes, individu. Masing-masing ya, kan masing-masing beda-beda objeknya toh? Ya, jadi tugas ini adalah individu. Jadi mulai dari sekarang individu sampai tugas final individu juga. Oke, tidak ada lagi kelompok. Ya, kemudian saya mau tanyakan tugas moodnya sudah selesai semua? Mengingat hari ini terakhir, jadi yang Ibu absen di kalam itu adalah siapa yang sudah selesai mengerjakan tugas meetnya. Jadi tugas meetnya itu dikumpul bukan cuma linknya aja yang dikasih ke Ibu ya, tapi silakan bikinkan rancangan desainnya, kemudian tuliskan listingnya secara lengkap dan bagaimana outputnya, ya running programnya itu aja. Tidak ada jadi disuruh tulis latar belakang, tidak perlu, ya. Supaya Ibu bisa lihat bagaimana listing tak dan bagaimana perancangan dari tugas meet yang kemarin Ibu berikan. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, silakan dikerjakan tugasnya. Deadline-nya adalah sampai pekan depan. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absennya tetap di pertemuan ini ya, morfologi Ibu tidak tambah. Jadi yang tidak absen pekan lalu jam lagi absen. Oke, see you next week.